Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di ruang virtual ini. Kakak-kakak yang luar biasa, di sela-sela kesibukannya masih dapat mengikuti kegiatan belajar kita yang tengah malam. Mohon maaf karena malam, karena memang siang sedikit padat acaranya dan kita lebih fleksibel. Jadi yang penting dalam satu hari ini memang aturannya Zoom gitu ya, Meet. Baik, saya langsung presentasikan yang pertama hari ini. Kita 2JP. Sebelum saya presentasikan modul, saya menanyakan dulu kabarnya kakak-kakak. Ini Kak Ferry Agustoni. Gimana kabarnya? Silakan open mic. Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. LMS aman? Aman. Aman. Alhamdulillah. Oke, Kak Gunawan. Sehat Kak Gun? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. LMS aman lah ya? Insya Allah, Kak. Oke, Kak Dimas aman Kak? Sehat Kak Dimas? Kak Dimas belum hadir. Kak Irul Umam. Kak Irul. Sehat Kak Irul? Nah, belum hadir juga. Oke, Kak Perdi. Ya. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat. Tugas aman ya Kak ya, LMS ya? Aman, insya Allah, Kak. Oke, semangat terus Kak. Siap. Kak Tri Puji. Nih. Sehat Kak Tri? Ini saya manggilnya siapa nih? Kak Tri ya? Oh, Kak Wati. Oke, Kak Wati. Sehat Kak Wati ya? Alhamdulillah. Ya, itu belum ada suaranya, ini apa bermasalah dengan device-nya ini ya? Apa bermasalah ini laptopnya Kak Wati? Oh, belum ada suaranya, nggak terdengar ya. Oke, nggak apa-apa, sambil nanti kalau nanti pengen menyampaikan sesuatu, Kak Wati langsung tulis di kolom chat ya, nanti apa yang kira-kira perlu disampaikan. Oke, Kak Ponimin. Nih Kak Ponimin, ini tadi lagi yasinan terpaksa pulang dulu kayaknya. Sehat Kak Ponimin ya? Nah, belum hadir. Nah, ini Kak Sri Haryani. Oke. Kak Sri Haryani, gimana kabarnya Kak Sri? Sehat, Ini Pak. apa nih Kak Sri? Hah? Saya manggilnya Kak Sri atau Kak Haryani ini? Kakak. Kak Haryani ya? Iya. Oke. Oh, itu Kak Ponimin. Oke, Kak Ponimin. Sehat Kak Pon? Selamat malam, sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Mantap, semangat. Pokoknya kakak-kakak semua luar biasa, guru PJOK yang luar biasa. Mudah-mudahan yang senior bisa menjadi contoh bagi kita yang muda gitu ya, untuk pembelajaran kita. Inilah contoh-contoh ternyata guru PJOK ini hebat-hebat gitu ya. Jadi kalau dengan begitu maka kita tidak diremehkan oleh mapel-mapel yang lain. Baik, kakak-kakak semuanya yang belum hadir mudah-mudahan segera menyusul hadir. Saya share dulu materi kita hari ini. Oke, sudah terlihat ya Kak ya? Baik,
Sudah, Kak. Modul 1.3 yang sudah kakak-kakak lihat kemarin atau tadi, ini adalah pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Nah, ini bagian kuatkan pemahaman. Jadi saya bertugas di sini adalah menguatkan pemahaman dari kakak-kakak semuanya. Nah, jadi yang modul yang sudah kakak-kakak baca dan pahami, nah ini akan kita kuatkan di modul 1.3 ini. Nah, ini yang berikutnya adalah kesepakatan bersama. Saya ingatkan kembali bahwa yang pertama adalah menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya. Nah, ini kakak-kakak ini walaupun menyambi sesuatu, kiranya dapat menyesuaikan ya. Jadi karena informasi yang saya berikan juga tidak dadakan, karena jadwal kalender juga sudah saya share, tidak akan meleset dari jadwal kalender itu. Kalender tatap maya kita ya tanggal itulah gitu. Jadi kalau di luar tanggal itu tidak diperkenankan oleh BGP, oleh pusat. Ya, jadi kita tanggal itu, dan agar teman-teman kakak-kakak bisa menyesuaikan gitu. Kalau memang ada kesibukan lain ya tolong diperhatikan hal demikian. Kemudian menghargai waktu bersama. Jadi waktu yang kita miliki ini adalah 2 JP 90 menit, berarti kita selesai jam 9 nanti, karena kita mulainya jam 19.30. Jadi 90 menitnya jam 9 atau jam 21.00. Kemudian memaksimalkan fitur chat. Jadi ketika saya menyampaikan sesuatu, nanti ada yang perlu ditanya atau disampaikan atau dikomentari, ya silakan tuliskan di kolom chat. Jika kakak-kakak ingin bertanya, silakan ketik di situ raise hand, klik raise hand di situ, sehingga saya berikan kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan sesuatu. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi ini adalah kelemahan kita virtual. Jadi kalau ada gangguan teknis, ya itu masih hal yang wajar. Selanjutnya adalah tujuan sesi. Kakak-kakak diharapkan mampu, 1, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua adalah memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga adalah menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, tentang pembelajaran berdiferensiasi ini kakak-kakak masih hal yang baru ataukah sudah sering mendengar kata-kata berdiferensiasi, Kak? Boleh tuliskan di kolom chat. Itu kan ada kolom chat, silakan ketik kakak-kakak untuk menuliskan apakah pembelajaran berdiferensiasi ini kakak-kakak sering dengar atau hal baru. Ya, Kak Dimas bilangnya hal baru. Oke, terima kasih. Kalau hal yang baru berarti kan kita akan mengulas atau menelaah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini
bisa dilakukan di sekolahan ya, khususnya mata pelajaran PJOK. Karena pembelajaran PJOK ini apa yang berdiferensiasi itu yang seperti apa? Ini perlu mungkin kakak-kakak kadang sudah melakukan tetapi belum sepenuhnya dan masih belum paham, itulah berdiferensiasi gitu ya. Jadi oke, kita pelan-pelan saja nanti. Nah, agenda malam hari ini yang pertama adalah melakukan role play. Nah, ini bermain peran. Kakak-kakak akan bermain peran nanti. Role play pembelajaran PJOK. Yang kedua adalah mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Yang ketiga adalah mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Yang keempat adalah menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, ini agenda kita yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Nah, ini mohon maaf, nanti lakukan saja sesuai kemampuan ya, enggak perlu dipaksakan ya kakak-kakak ya. Nanti kalau misalnya wah dipaksakan teman-teman, wah ya bahaya juga, malah kacau juga gitu ya. Makanya nanti ukur saja sendiri, kakak-kakak yang bisa mengukurnya sendiri. Nah, bagaimana bermain peran yang akan kita lakukan? Ini saya bacakan menitnya agenda nih, pembukaan, ini pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, penjelasan agenda kegiatan. Ini selama 5 menit. Kemudian 30 menit, ini adalah aktivitas 1, bermain peran, role play, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Nanti mudah-mudahan kakak-kakak bisa menuliskan di Jamboard ya. Kalau enggak bisa menuliskan di Jamboard ya nanti di kolom chat. Siapa nih yang ini? Oke, Kak Purwoko baru hadir ya. Ini kita sudah mulai masuk di awal nih Kak Pur. Ya mohon maaf Kak Jul, kakak-kakak semua. Oke. Ada tamu sedikit ini. Ya, enggak apa-apa Kak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di aktivitas kedua ini selama 10 menit adalah menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Jadi kita nanti akan menelaah karakter perkembangan siswa kita. Yang 10 menit adalah mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan usia anak. Yang 15 menit aktivitas ketiga adalah analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Yang kelima adalah penutup, refleksi, dan foto bersama. Jadi kenapa kakak-kakak sering banget mendengar kata-kata refleksi? Ya, ini adalah pembelajaran yang diminta gitu. Jadi bukan hanya pada saat kita Zoom Meet seperti ini, tetapi saat kita pembelajaran juga kita harus melakukan refleksi. Kemarin sudah kita bahas di bagian awal, refleksi itu bertujuannya itu untuk apa? Ini kakak-kakak sudah menuliskan di tugas refleksi. Maka setiap modul nanti kakak akan membuat suatu refleksi tentang modul yang sudah diajarkan itu gitu. Jadi kakak-kakak sejauh mana memahami modul yang ada di di LMS gitu. Dan kakak-kakak yang sekiranya belum belum PPG. Nah, ini sebenarnya modal untuk menghadapi PPG itu sebenarnya gitu. Karena pembelajarannya sama, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian belajar tentang modul. Nah, ini sebenarnya bersyukur kakak-kakak dapat ilmu duluan dengan difasilitasi oleh saya ataupun difasilitasi oleh orang. Kalau
PPG sekarang untuk piloting ini kan belajarnya sendiri. Mau bertanya kepada teman kadang sungkan gitu ya. Nah, ini kesempatan baik untuk kakak-kakak yang eh, belum melaksanakan PPG. Oke, kita lanjut. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Oke, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini saya minta sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Gambar pertama ini adalah anggaplah ini guru olahraga ya, guru olahraga. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Yang gambar sebelahnya adalah apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Ini saya akan mengajak kakak-kakak melakukan refleksi sejauh apa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sudah terjadi di kelas-kelas kakak-kakak semua. Apakah kakak-kakak mulai pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik atau masih gaya-gaya komando? Gitu. Silakan kakak-kakak nih menjawab di sini, nanti silakan kakak berkomentar. Ini bagaimanakah praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Nah, silakan nih kakak-kakak, silakan open mic, satu atau dua orang berkomentar. Ini kita merefleksi kakak-kakak ya, kakak-kakak mengajarnya sudah berpusat pada peserta didik belum? Gitu. Tandanya bagaimana gitu? Silakan, Kak Dimas, Kak Tony, Kak Pur, silakan berkomentar. Atau kakak yang lain, silakan. Kakak yang mau menuliskan di kolom chat, dipersilakan. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Makasih Kak atas kesempatannya. Makasih Kak atas kesempatannya. Makasih Kak atas kesempatannya. Saya Dimas. Mood satunya, yang satu di mood. Ya Kak. Ya Kak. Jadi pembelajaran saya selama ini ya mungkin dengan menggunakan fluid itu untuk awalan saja Kak. Terus masih berpusat ke peserta didik itu dalam pembelajaran juga masih sama peserta didiknya juga banyakkan fluidnya rata-rata untuk pengajaran saya. Karena setiap apa awal yang akan dipelajarkan pasti saya menggunakan fluid dengan memulainya. Seperti memulai pemanasan, terus memulai masuknya materi olahraga. Jadi saya di awal itu pasti menggunakan fluid dan mungkin sedikit komando kayak pembelajaran komando. Tapi saya juga masih berpusat pada peserta didik juga. Di setiap pemanasan saya tidak mengajukan kepada pemanasan. Contohnya anak itu saya suruh pemanasan menurut mereka yang apa yang akan di pembelajarannya itu. Contohnya materinya di bola voli, jadi mereka itu berpusatnya silakan banyak pemanasan di tangan, difokuskan di tangan karena kita akan melaksanakan permainan bola voli atau bola basket atau sepak bola, silakan perbanyak pemanasan pada kaki.
Ya, jadi seperti itu Kak. Jadi masih berpusat pada peserta didik juga. Cuman masih kebanyakan juga menggunakan peluit atau komando juga Kak. Karena masih anak-anak juga. Ya. Terima kasih Kak kesempatannya. Oke, terima kasih Kak Dimas. Jadi kalau Kak Dimas ini kan lebih cenderung pada saat pemanasan gitu ya. Jadi terlihat pusatnya dari peserta didik itu di pemanasan ya. Pemanasan, anak-anak diberi kesempatan untuk memimpin gerakan pemanasan gitu ya. Oke, terima kasih Kak Dimas. Atau kakak yang lain silakan Kak. Kita merefleksi kakak saat mengajar itu. Saat mengajar itu bagaimana? Silakan. Oke Kak Mohon Tony. izin Kak. Monggo. Jadi kalau di pembelajaran saya Kak, sepertinya lebih ya mungkin ada berfokus pada peserta didik, cuman kebanyakan komando kayaknya Kak, untuk kelas rendah terutama. Jadi kalau kelas rendah itu kan masih harus dikomando. Jadi seperti baris, terus ya intinya tetap harus dibimbing Kak. Jadi Mungkin seperti itu Kak. lebih banyak sistem komando ya Kak ya ketika di kelas-kelas yang kecil ya. Ya seperti itu Kak, karena ya masih itu tadi di fase bermain masih untuk kelas rendah kelas 1 itu Kak. Ya. Oke. Jadi banyak bermain dengan bermain itu kita mengarahkannya dengan sistem komando gitu ya, kira-kira seperti itu Kak. Ya Oke. Kak. Pak. Baik. Terus ada lagi satu lagi mungkin Kak. Oke Kak Pur. Silakan Kak Pur. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Kak Pur. Alam sehat, tetap semangat. Tetap semangat. Ya, terima kasih kesempatannya. Kalau untuk merefleksi selama ini, karena saya saat ini memegang kelas rendah, kombinasi dari kalau melihat gambar tadi itu peluit dan komando ya. Peluit Ya. itu yang pasti membunyikan peluit itu anak pasti berkumpul. Nah, setelah berkumpul, biasanya saya menandakan dengan jari saya 4 atau 3. Intinya di situ untuk membentuk barisan begitu. Setelah itu baru masuk ke ranahnya pembelajaran, ya kita berpusatnya juga pada peserta didik. Tapi intinya kombinasi Kak. Apa yang dikatakan Kak Ferry tadi, apalagi di kelas rendah, kita juga lebih banyak menertibkan ya. Gitu. Beda dengan kelas yang fase B atau fase C, gitu. Itu sih Kak dari pengalaman yang selama ini saya lakukan. Kalau berpusat pada peserta didik, kalau kita di fase C, mungkin anaknya sudah mulai ada penalaran ya. Nah, kita cukup dengan memberi tanda peluit aja, anak sudah berkumpul, kemudian kita beri masukan, silakan melakukan pemanasan dalam bentuk ya mau statis, dinamis seperti Kak Dimas tadi, menyesuaikan dengan apa materi yang akan kita berikan, kita pelajari bersama pada saat itu. Jadi sepertinya berpusat pada peserta didik ya, jadi ya mengkombinasikan, tapi lebih banyak ke peserta didiknya itu dengan mau kemana anak ini, lebih banyak yang mana gitu, daripada kita memaksa harus seperti ini kan masih komando. Itu mungkin Pak Kak dari pengalaman yang dilakukan. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Pur. Jadi menurut Kak Pur itu pembelajaran berdiferensiasi itu berpusat kepada murid ini
pada saat proses, ini berdiferensiasi konten atau proses atau produk. Nah, ini menurut Kak Pur kira-kira yang apa ya, yang terlihat banget ketika kita memberikan pembelajaran di peserta didik. Ini yang bagaimana Kak? Satu poin aja yang paling terlihat berpusat pada peserta didik. Saat melakukan aktivitas, Setelah melakukan aktivitas, silakan anak itu melakukan dengan kemampuannya masing-masing. Oke. Setelah itu baru kita kan mengamati. Ya Kak. Iya. Baru membedakan, oh anak ini ada beberapa anak yang seperti ini, ternyata masih ada. Nah itu biasanya diberi keleluasaan, mereka melakukan bebas dengan misalnya melempar, silakan melempar, dengan melempar mau kemana. Nah di situ nanti kita bisa mengamati, kemudian kita memilih mana yang lebih dominan anak itu menguasai. Tetapi kita juga tidak mengesampingkan anak yang belum menguasai. Kita lebih yang belum menguasai, begitu Kak. Yang belum menguasai itu ya sesuai kemampuan mereka ya, kita fasilitasi gitu ya. Oke. Ya, jadi ini kalau bisa dibilang dalam berdiferensiasi konten gitu ya. Jadi kalau dibilangnya adalah berdiferensiasi konten ini, kontennya isinya materinya itu sesuai dengan tingkat kemampuan si anak. Kemudian ada juga itu berdiferensiasi proses juga, karena si anak mau melakukan lemparannya begini, yang si anak satunya melakukan lemparannya begini misalnya. Itu salah satu produk dan proses gitu. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Lanjut kita ke ini yang barusan kakak-kakak baca. Nah, ini link video ini manfaat berpusat pada peserta didik. Kalau saya bisa nggak nih? Bisa terlihat apa enggak ini nanti? Sebentar. Nah, video nih. Apakah terlihat, Kak? Belum Kak, belum. Videonya belum mutar. Oke. Terlihat nggak? Terlihat, slide-nya terlihat, cuman videonya belum termutar. Bentar. Ini apa terlihat? Masih belum Kak. Belum terlihat ya. Sudah, kalau tidak terlihat kita saja kepada sabar. Ya, terlihat di tempatnya kakak semua ya. Ya udah, nggak apa-apa. Baik, di aktivitas 1, mari kita melakukan aktivitas role play berikut. Nah, ini mohon izin kakak-kakak, kita harus melakukan sesuai dengan modul ini gitu ya, supaya kakak-kakak ngerti nanti apa maksud dari tujuannya. Di role play aktivitas pelajaran, CP-nya adalah peserta didik memahami gerak fundamental. Kemudian tujuan pembelajaran
peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. 3. Peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya adalah melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Yang kedua adalah melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, aktivitas pelajarannya adalah latihan gerak koordinasi. Ini kakak-kakak nanti akan melakukan ini. Ini sebagai contoh saja nih, kegiatan role play ini adalah, terlihat nggak kak ya? Terlihat Kak. Oke, jadi ini kakak-kakak akan bermain peran. Nah, bermain peran ini dalam proses pembelajaran ini kita mau melakukan ke siswa kita gitu. Jadi bermain peran nih judulnya nih. Nah, nanti bisa disimak, nanti kakak-kakak akan mengerti, oh inilah salah satu contoh yang bisa kita terapkan di sekolahan. Gitu ya. Oke. Langkah-langkah aktivitasnya. Saya akan membagi peserta berpasangan menurut nomor urut. 1 dengan 2, 3 dengan 4, dan seterusnya. Nanti saya bagikan itu. Yang kedua adalah fasilitator menampilkan pilihan gerak. Nanti kakak-kakak akan melakukan gerakan tersebut. Ya, silakan milih, kakak-kakak akan milih. Tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Nah, nanti ada beberapa gerakan sederhana ya. Kalau memang kakak-kakak nanti bisa paling tidak ya sedikit melakukan, ya bagus gitu. Kalau memang tidak bisa melakukan, paling tidak kita bisa mengimplementasikan ke siswa kita gitu. Kemudian yang keempat adalah sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Jadi kakak nanti akan menghitung denyut nadi, kemudian jumlah nadi selama 10 menit perlu dikalikan 6. Catat pilihan gerakan denyut nadi awal di spreadsheet. Nah ini, saya buka ini dulu. Lakukan gerakan. Bentar kak ya. Nah ini contoh, terlihat nggak kak? Apa Kak? Video? Bukan. Apa namanya? Slide ya? Tabel spreadsheet. Belum terlihat Kak. Masih langkah-langkah aktivitas yang terlihat. Tak tulisnya dulu kalau gitu. Nah, saya tuliskan nama kelompoknya. Satu-satunya ya. Oh, ini tadi sudah saya tuliskan di bawah ini. Bentar. Sabar ya.
Nah, ini saya share dulu, ntar saya share. Nah, ini kan lakukan secara bergantian, secara berpasangan ya. Baik, kakak-kakak nanti tugasnya ini adalah menghitung denyut nadi. Bentar, saya buka share screen dulu. Oke, nih kakak-kakak sudah terlihat ini ya. Kakak-kakak nanti sekarang ini saya pandu dulu, kakak menghitung denyut nadinya dulu, nanti saya tuliskan di sini, baru saya lihat gerakan apa yang kira-kira mau dipilih. Bisa kak ya? Saya aba-aba. Denyut nadi normal ya kak ya? Iya, sekarang denyut nadi dulu, dihitung dulu 10 detik ya. Saya akan kasih aba-aba. Sudah siap belum? Siap. Oke, kalau sudah siap, tunggu aba-aba saya akan mulai menghitung ini nanti. Siap ya? Siap? Mulai. Cukup? Sudah dapat hasilnya kak ya? Kak Dimas, dikalikan 6 kak hasilnya kak. Akan saya tulis di sini kak. 11 kali 6, 66 kak. Oke, 66. Terus Kak Ferry Agustoni 12 kali 6 72 kak. 72. Kak Ferdi 84. 84. Kak Gunawan Sama dengan Kak Ferdi, Kak, 84. 84. Kak Khairul, Kak Tripuji, Kak Wati. Siapa? Oh, Khairulnya ada 2. Ganti 1. 90. Oh, 90. Kak Wati Iya. 90. Oke. Kak Ponimin. Kak Purwoko berapa? 90. 90. Kak Diki belum masuk ya. Kak Parjo, Kak Samino, Kak Sri, Kak Iwan, Kak Wartono. Oke, yang ada ini dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kak Sri ada kak? Kak Sri ada? Berapa Kak Sri? Ya. 75. Kak Sri 75. Oke. Siapa Kak? Kak Parjo, Kak Ponimin. Baik. Ini saya share lagi. Saya share lagi gerakannya ya. Nanti kakak-kakak akan pilih gerakannya yang bisa dilakukan. Kan namanya bermain peran nih. Saya gurunya, jadi menganggap saya gurunya, nanti kakak-kakak sebagai muridnya nih. Ini saya perlu melakukan asesmen ini. Kak Khairul 90, nanti saya tulis. Kak Khairul 90. Khairul 90. Nah, ini gerakan 1, 2, 3, 4, 5. Sudah dipilih, Kak? Kira-kira akan melakukan apa? Nih. Yang simpel saja.
Oke ya. Ini satu gerakan kombinasi Waktunya pembungkuk. berapa, Kak? Ada Hah? waktu ya? Ada waktu. Nanti. Oke. Ini nanti kasih waktu nanti ada. Gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Kemudian jumping jack. Lari di tempat. Gerakan silang tangan menyentuh kaki. Loncat di tempat. Tahu ya gerakannya Kak ya, ini gambarnya nih. Nah, ini. Bisa Kak? Lihat. Siap. Nah, Siap. ini hitungannya 2x8, intensitasnya moderat. Ini kalau saya, nah ini tugas kakak adalah hitung denyut nadi akhir, catat apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan observasi. Nah, baik, kakak akan menghitung 2x8 lakukan gerakannya itu. Sudah kepilihan tadi? Oke, saya masuk kembali ke gerakan ini. Kak Dimas, stop dulu. Kak Dimas kan memilih share lagi yang tadi. Mau ikut S6 nggak? Mau ikut S6 nggak? Kak Dimas pilih nomor berapa Kak? Nomor 4 aja, Kak. Gerakan 4. Oke, ingat gerakannya Kak Ferry Agustoni. Sama Kak. Ada apa? Nomor 4 Kak. 4 juga. Oke. Kak Ferdi nomor berapa? Mana Kak Ferdi? Halo. Nomor 2, Kak. Nomor 2. Kak Gunawan nomor berapa Kak? 4 Kak. 4. Kak Jairul nomor berapa? Barbel ya, angkat barbel ya, Kak. Kak Wati nomor berapa? Gerakan nomor berapa yang mau dilakukan? Kak Pur Nomor 1. gerakan nomor 1 Kak Pur. Kak Sri Haryani, Kak Haryani. Lari di tempat, Pak. Nomor berapa tadi ya? Lari di tempat ya. 2. Lari di tempat itu 3 kayaknya Kak. tempat 3. Nomor 3 ya. Lari di tempat nomor 3. Nomor 3. Ini belum tadi Kak Wati. Nomor berapa? Kak Wati mana? Kak Wati belum ada. Oke. Nah, baik. Kakak ini kan akan bermain peran ya. Ini nggak ada salah, nggak ada benar pokoknya ini Kak. On cam, Kak. Ya, nanti kakak mengamati tugasnya. Jadi, nih nomor 6. Sebelum saya share ya. Bentar. Saya share screen dulu. Nah, ini kakak harus on cam dan harus ngamati temennya nanti. Kalau nggak ngamatin gimana? Iya, Kak. Pak Bonimin on cam, Pak Bonimin. Oke, tenang saja. Ini kita malam nggak berkeringat kok, tenang aja. Belum terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah, Oke. Kak, sudah. Nah, ini lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Ini karena tadi saya coba share saya setelkan nggak muncul. Tapi tahulah gerakannya itu kan mudah gerakannya. Yang agak berat paling jumping jack gitu ya.
Peserta yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Nanti yang mempraktekannya akan saya tulis. Kan tadi kan sudah lihat hasil ininya ya. Nah, kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Jadi kakak-kakak akan melakukan itu. Baik, kita bisa mulai. Kalau sudah bisa mulai, kakak-kakak akan nanti saya tuliskan. Silahkan kalau sudah bisa dimulai, silakan mengamati Kak Dimas. Ini. Bentar, saya share dulu. Nah, Kak Dimas ngamati Kak Ferry, Kak Ferdi, Kak Gunawan, Kak Irul Kak Irul bisa tip nggak ya? Kak Irul atau nih Kak Irul ke Kak Wati, Kak Purwoko ke Bu Sri Haryani. Oke, pas nih. Silakan. Jadi yang pertama melakukan yang di atas dulu ya, yang satu dulu. Satu yang ganjil, yang ganjil ya. Oke. Saya hitung. Sudah bisa dimulai, saya hitung ya, pakai aba-aba ya. Siap. Oke, on cam, silakan on cam dulu. On cam. Ini berbarengan semua ya, Kak? Kenapa, Kak? Kak Ferry mengamati Oh, saya iya, gantian. Lupa. Oh, semangat men lo Kak Ferry ini. Yang ngamatin yang atas dulu, yang melakukan yang atas dulu. 1, Yang 2. bawahnya Siap. Oke. mana nanti dulu, belum dimulai kalau belum on cam semua nih. Ayo, mana yang lainnya? Bisa terlihat enggak? Hitungannya 2 kali 8 ya. Ayo. Pasangannya, ingat pasangannya. Aku pasangan sama Kak Ferry aku. Oke, silakan yang sudah punya pasangan dan on cam silakan melakukan. Nanti saya langsung laporan ke saya tuliskan di sini. Siap. Kak Dimas on cam, Kak. On cam itu. Mana Kak Dimas belum on cam itu yang mana? Oh, yang Kalau pasangannya ya, sudah ada, ya. langsung melakukan ya. Oke, silakan lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aduh, alhamdulillah. Oke, sudah. Sudah. Oke, kalau sudah langsung dituliskan, langsung dihitung denyut nadinya Kak, biar enggak lupa. Semuanya ya, semuanya. Sudah semua belum nih? Belum. Oke, Kak Dimas. Hah? Ya. 10 detik ya. Yuk, mulai. Cukup. Berapa Kak Dimas? 17 kali 6, 60. 7 kali 6 berapa, Nak? 17 kali 42. 102. 17
102, Kak. 102, Kak. Oke. Ada yang sudah lagi? Belum Pak Gunawan belum tadi saya lihat. Kak Gunawan lagi Belum. Baju Oke. kokonya teles ya, enggak apa. Praktek Kak ya? Praktek. Iya Kak Peri dong. juga belum praktek Kak Peri ini. Ayo baju kokonya terus. Gantian. Ya, silakan terlihat masing-masing pasangannya. Oke. Kayak tadi sama Kak Ferdi ya. Ya. Yuk, Ini Kak Dimas. udah gantian. Pak Gunawan lihat Kak Perdi dulu. 3, 4, Ayo Kak Peri. 6, 3, 7, 8, 4, 1, 5, 6, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 4, 5, Oke. 6, 7, 8. Oke. Langsung cari denyut nadinya. Oke. Cari denyut nadinya, siap? Sudah? Ya. Mulai hitung. Cukup. Berapa? Kak Tony berapa? Dikali 6 ya, Kak. Hitung Ya, denyut kali nadi. Hitung denyut nadi. 108, Kak. 108. Oke. Kak Ferdi berapa? Kak Gunawan. 96. 96. Oke. Siapa yang Oh, ada jumping jack. siapa nih? Kak Ferdi Yang- jumping jack. Kak Ferdi. Oke, gantian. Silakan Kak Ferdi. Kak Pur. Aduh. Nggak kenalan. Di samping cek. Capok. Aduh. Pon ini jumping nih kayaknya. Oke. Ayo Fer, semangat Fer. Kak Pur Perdi. belum, Kak Pur. Oke. Belum. Yuk, sekarang lakukan juga Kak Pur. Oke. Nah, 1, 2, 3, Mulai belum ya? Mulai aja, hitung 2 kali 8. 7, 8. 1, 2, 3, 2, 5, 6, 3, 8. 4. Ya. Oke. 8. 1, 2, Kering Pak Pur ya. 3, Oke. 4, 5, 6, Langsung kurus nih Kak Pur ini. Baik. 8. Oke. Cukup terasa. Ya. Silakan, cari denyut nadinya Kakak. Ferdi sama Kak Pur. Siap. Yuk, mulai. Hitung. Cukup. Silakan. Berapa? 102. MD. 102 Kak Ferdi, 102. Kak Pur 126. 126. Oke. Kak Wati tadi sudah melakukan belum? Kak Wati sama Kak Sri Haryani. Kak Haryani. Belum. Oke, kita mau lihat nih, kita hitung bareng-bareng nih Kak. Waduh, tuh 1 kali. Pakai jalan. Pelan-pelan saja. Oke, Udah. siap. Silakan hitung 2 kali 8, Kak Sri. Ya. Kak Wati. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,
On M. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup Kak Aryani. Kak Wati. Oh. 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah. Mic mati, Kak Jul, on mic-nya. Oh iya, sorry. Baik, siap mulai ya. Hitung mulai. Cukup. Oke, Kak Wati, berapa Kak Wati? 11 kali 6, 8, 1, 9, 98. 98. Ya, 98. Oke, Kak Haryani. Kak Haryani berapa? 90. 90? Ya. Oke. Baik. Ini Kak Khairul belum terkoneksi ini kayaknya ya. Oke. Baik. Nah, sekarang sudah terlihat data itu Kak. Ya, sudah melakukan itu. Sudah kita catat. Kakak juga sudah melakukan observasi. Ini tadi berpasangan nih. Ya, sudah berpasangan. Nah, sekarang tugas kakak adalah kalau menuliskan mengomentari saja ya, mengomentari. Kakak akan memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet ini tadi. Ya. Nih kakak Kak Dimas, ini Kak Dimas dulu. Iya Kak Dimas tadi. Oh yang mengamati dulu Kak Peri tadi ya. Nah Kak Peri kan tadi ngamatin gerakannya Kak Dimas. Terus denyut nadinya juga sudah dihitung. Nah silakan memberikan umpan balik gerakan. Kemudian kaitkan dengan denyut nadi. Ini dari denyut nadi ini, denyut nadi awal dengan denyut nadi akhir, kira-kira menurut Kak Ferry, datanya Kak Dimas ini bagaimana? Nah, silakan komentari Kak Ferry. Mohon maaf Pak, bisa diulang Kak? Ya. Kak Ferry pertama mengomentari data dari punyanya Kak Dimas itu yang terpampang itu denyut nadi awal 66, kemudian denyut akhir 102. Nah, ini silahkan komentari kondisinya Kak Dimas ini. Gitu. Apapun itu, silahkan komentari. Kemudian sudah dikomentari tentang denyut nadinya, kemudian Kak Tony memberikan umpan balik gerakan pasangannya. Gerakan Kak Dimas tadi gerakannya seperti apa? Kurangnya apa, kemudian bagaimana, pokoknya silakan memberikan umpan balik sehingga Kak Dimas besok itu bisa melakukan gerakan yang dipilih tadi, gerakan 4 ini dengan baik gitu Kak. Bisa dimengerti. Oke. Sekarang komentari dulu denyut nadinya. Dari data ini, data awal 66, data akhirnya 102. Silakan komentari menurut Kak Tony. Jadi tidak salah, tidak benar, pokoknya menurut Kak Tony. Oke, silakan open mic.
menurut saya denyut nadi Kak Dimas ini mungkin normal ya Kak ya. Jadi Oke. Kemungkinan normal ya, kemungkinan normal. Kemudian di setelah melakukan gerakan ternyata ini jadi tinggi gitu ya. Ternyata denyut nadinya semakin cepat nih. Nah, kalau hal demikian ini ada separuhnya sendiri nih. Separuh sendiri ya anunya, denyut nadinya. Ini menurut Kak Tony gimana nih? Kondisinya Kak Dimas ini setelah latihan ini masih dalam batas wajar atau bagaimana Kak? kalau menurut saya wajar ya Kak, bisa jadi mungkin di sini mungkin di denyut nadi akhir ini disesuaikan dengan umur mungkin Kak. Nah, jadi ya. itu Kak. Jadi kemungkinan karena usianya masih dalam batas masih tergolong produktif ya, masih tergolong produktif, sehingga ketika melakukan gerakan nomor 4 Kak Dimas ini masih mampu gitu kan, denyut nadinya masih dalam kategorinya normal gitu ya. Normal, Kak Tony ya. Ya Kak. Oke. Terus berikan umpan balik ke Kak Dimas tadi Kak Tony. Kalau menurut saya gerakan Kak Dimas sudah benar Kak, sudah pas lah ya. Jadi gerakan tadi apa tadi gerakan 4 ya Kak? Nah, dengan pilihan keempat tadi, gerakan keempat beliau. Terus apa lagi? Sudah tepat. Perlu peningkatan apa lagi kira-kira Kak? Mungkin lebih ke apa Kak? Mungkin gerakannya pas turun ke bawahnya tadi nggak maksimal, nggak sampai bawah mungkin ya, gitu kan? Iya, karena juga nggak kelihatan Kak. Karena nggak kelihatan, dia bisa aja hanya separuh sampai lutut kan, begitu kira-kira ya. Iya Kak. Ini salah satu umpan balik, boleh aja bilang seperti itu Kak Ferry. Gitu. Jadi saya ngelihatnya ini Kak, nggak kelihatan tangannya nggak kelihatan gitu kan. Ganjel perutnya Kak tadi. Nah, ternyata memang benar sesuai fakta bahwa perutnya ganjel kan begitu. Oke, terima kasih Kak Ferry. Oke, nah kita lanjutkan ke Kak ini dulu. Saling mengomentari dulu Kak Dimas, mungkin komentari punya Kak Ferry. Silakan Kak Dimas. Oh siap Kak. Dari denyut nadinya Kak Ferry ya tergolong bagus ya Kak, dari denyut nadi normal sampai beraktivitas selisihnya juga peningkatannya ada peningkatan di seumurnya Kak Ferry itu pas lah Kak. Nah, untuk umpan balik gerakannya Kak Ferry tadi sudah sangat bagus sekali, menyentuhnya dari tangan sampai ujung kaki, hitungannya juga 2 kali 8 juga pas sekali Kak Dan Kak, sesuai lah Kak Dan, gerakan Kak Ferry sudah sesuai. Oke. Mungkin bisa dicoba lagi ditambah 4 kali 8 bisa juga Kak Ferry. Oke. Karena dilihat dari kondisi denyut nadinya ini kan kemungkinan melakukannya dengan maksimal, sungguh-sungguh dengan gitu kan ya. Iya Kak, peningkatannya bagus sekali. Oke. 4 kali 8 coba lagi Kak, bisa juga. Oke, terima kasih Kak Dimas. Sama-sama Kak Jul. Oke, kita lanjut ke ini. Kita harus komentarin semuanya nih harusnya ya. Kita biar adil. Kak Ferdi, Kak Gunawan dulu komentarin Kak Ferdi nih. Siap Kak.
Mungkin kalau menurut pandangan saya gerakan sudah bagus Kak. Cuman kan untuk denyut nadinya kalau sama saya tadi kan selisih tuh Kak. Kayaknya Kak Ferdi lebih banyak walaupun hitungannya sama. Kemungkinannya bisa jadi gerakannya itu mungkin hitungannya terlalu cepat untuk gerakannya. Jadi semakin cepat gerakan maka menimbulkan aktivitas fisik yang lebih. Jadi untuk denyut nadinya semakin cepat. Mungkin seperti itu Kak. Kalau dibandingkan dengan saya tadi, kalau saya kan gerakannya nggak terlalu cepat. Jadi mungkin kenaikan denyut nadinya nggak terlalu signifikan. Iya Kak, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Gun. Semakin cepat denyut nadi gitu ya. Oke. Kalau Kak Ferdi mengomentari Kak Gunawan nih gimana? Ya, dari denyut nadi awal normal, yang berikutnya denyut nadi akhir ada peningkatan karena ada setelah berolahraga itu normal dengan angka 96. Untuk umpan baliknya gerakannya sudah sesuai, cuman tadi karena nggak kelihatan seutuhnya ya Kak ya. Ya. Ya, mungkin itu Kak. Oke. Gerakan sudah sesuai. Oke, lanjut ke Kak Wati. Ya. Atau Kak Wati, silakan berkomentar nih. Komentar punya Kak Wati sendiri. Coba. Gerakannya kurang maksimal. Gerakan kurang Kalau maksimal. ya menurut saya kurang, walaupun sendiri kurang maksimal. Kurang maksimal ya. Iya. Terlihat dari denyut nadinya tidak ada peningkatan katakanlah ya. Iya. Iya. Karena terlalu santai melakukannya. Iya. Artinya level kegiatan yang dilakukan oleh Kak Wati tadi masih tergolongnya sangat ringan sekali ya, maka gerakannya perlu ditambah kan begitu kira-kira ya. Iya Kak. Iya. Nah Kak Pur, komentari Kak Pur nih kayaknya lebih 126 nih, paling tinggi kayaknya nih. Sedikit menggeh-menggeh katanya. Silakan komentari punya Kak Pur sendiri. Wah, terima kasih. Kecil suaranya Kak Pur. Ya. Terima kasih kesempatannya Kak. Oke Kak. Yang pertama denyut nadi awal, kalau itu tergolong 90 tapi masih dikatakan normal lah ya. Karena rata-rata denyut nadi normal itu manusia sekitar ya 60 sampai 100 kali lah per menitnya. Begitu. Karena dari tadi itu ya sambil duduk kaki saya itu ya goyang terus. Jadi ya namanya pasti ada gerakan jalan ke sana, jalan ke sini atau gerak aja, denyut nadi pasti akan bertambah. Kemudian denyut nadi akhir tadi keseluruhan jumlahnya 126. Ini saya mencoba melakukan tadi ya benar-benar membungkuk. Agak ngotot dikit lah ya Kak ya. Sampai memegang ujung jari, kemudian ditekuk lututnya ya ditekuk, walaupun ya terasa juga kan 2 kali 8 gitu. Jadi semakin
Semakin kita melakukan dari awal gerakan denyut nadi awal, dengan kita melakukan gerakan yang maksimal, denyut nadi itu pasti akan bertambah. Gitu. Oke. Udah, gitu aja Kak Pur. Ya, bisa. Oke, terima Mungkin kasih, saya Kak Pur. tambahkan dikit ya. Peningkatan denyut nadi itu ya misalnya tidak hanya dengan beraktivitas fisik, tetapi juga mungkin apa ya, karena kurang terbiasa melakukan aktivitas, begitu melakukan aktivitas denyut nadi pun cepat akan bertambah, sepertinya itu. Ya. Tentu digolongkan dengan masing-masing usia ya, usia produktif atau usia yang 40 ke bawah atau 40 ke atas, tentu denyut nadinya juga berbeda, dan juga aktivitas yang dilakukan juga tentunya juga berbeda. Mempengaruhi ya Kak ya. Ya, mempengaruhi usia ya. Usia mempengaruhi, aktivitas juga, kebiasaan mempengaruhi untuk naiknya denyut nadi awal dan akhir itu. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya tambahkan. Terus saya rasakan, saya yang melakukan ini tadi, ya terasa begitu. Oke, terima kasih Kak Pur. Ya. Lanjut ke Kak Aryani, satu lagi nih Kak Aryani, silakan mengomentari Kak. Menurut Kak Aryani. Ya Kak. Denyutnya di awal normal. Setelah melakukan kegiatan olahraga, denyut nadinya meningkat dikit walaupun belum maksimal gerakannya. Iya, ya. Oke, jadi belum maksimalnya kan mungkin salah satunya kurang nyaman dengan apa ya, pakaian yang kita gunakan mungkin ya. Iya paling Pak. Jadi mungkin kalau kita siap di lapangan mungkin akan berbeda hasilnya mungkin ya. Iya. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Jadi ini adalah bentuk dalam melakukan role play, bermain peran. Kakak menjadi pelaksana, kakak juga menjadi sebagai analisis, kemudian pengoreksi, penilai gitu. Jadi inilah pembelajaran yang salah satu contoh pembelajaran berpusat kepada murid. Saya share screen lagi. Lihat. Oke. Nih. Ini kakak tadi sudah melakukan. Nah, pertanyaan berikutnya yang ini tadi adalah bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Nah, ini sudah kakak-kakak jawab ini tadi. Kalau yang satu, yang kedua, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Nah, ini perlu direfleksi kembali nih. Lanjutnya, efek mungkin Kak Pur tadi yang ngerasain apakah ada efeknya? Ada, lututnya terasa agak, kerasa ya. Nah, efek tersebut mengindikasikan apa Kak? Gitu kan? Lututnya mungkin ya tadi itu mungkin sudah usianya mungkin berpengaruh begitu ya. Pernah cedera. Pernah cedera juga. Oke. Lanjut, berikutnya adalah menurut kakak-kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi? Itu tadi sudah kita jawab.
Sudah kakak jawab semua tadi sebelum dan setelah latihan. Jadi kalau sebelum itu denyut nadinya kategorinya masih normal. Ketika ini tadi juga sudah saya cuplik juga, ketika kakak mendapatkan bentuk latihan yang seyogianya harus dilakukan dengan maksimal, tapi melakukannya tidak maksimal, maka denyut nadi latihan setelah latihan ini tidak signifikan gitu ya naiknya, hanya sedikit saja sekali gitu. Maka ini sebagai refleksi kita, oh anak ini ternyata melakukannya ala kadarnya gitu, kan gitu. Nah kita melihatnya salah satunya seperti itu Kak. Jadi kita perlakukan anak-anak itu untuk bermain peran, dia sebagai pelaksana, sebagai penganalisis, kemudian dia mampu mendeskripsikan gitu. Jadi itu perannya seperti itu Kak. Oke. Baik, terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik? Kenapa? Gitu. Ini yang harus dijawab. Kak. Saya tak coba masuk ke ini Jamboard nih, masuk ke Jamboard Figma. Bentar. Linknya tak carikan dulu. Jamboard Figma. Sebentar ya Kak ya. Karena kakak-kakak harus melakukan refleksi ini di Jamboard. Perintahnya seperti itu Kak. Bentar ya, saya cari dulu linknya. Tuh. Nah, saya masuk ke Jamboard saya aja sebenarnya. Apa ya Kak? Kalau tidak, kakak bisa menuliskan di ini di apa namanya di kolom chat juga nggak apa-apa. Oke Kak, kolom chat aja Kak.
Nih, menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kenapa? Alasannya, Kak. Nah, silakan tuh boleh tuliskan di kolom chat. Jadi kalau Pixma-nya ini sudah Jamboardnya sudah masuk, bisa saya kirimkan. Silakan kakak. Oh ini tadi Kak Khairul menuliskan di kolom chat ya. Maaf baru terbuka tadi. Kak Ferry, ya ini menggambarkan ya. Sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik karena peserta didik berperan aktif dalam situasi yang diciptakan sehingga meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Oke, terima kasih Kak Ferry Agustoni. Kak Dimas sudah, karena aktivitas tersebut sudah langsung mengarah perubahan denyut nadi peserta didik dari normal dan setelah melakukan kegiatan. Oke, ada lagi yang lain?
Ternyata jambotnya nggak bisa. Kalau mau coba di jambot boleh, kita bagikan. Oke, sudah nuliskan di sini. Kalau kakak bisa mau pindahkan ke jambot juga boleh. Oke, sticky note. Kak Dimas sudah tadi. Kak Purwoko, aktivitas yang dilakukan sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik karena peserta didik telah terlibat dalam kegiatan serta masing-masing peserta dapat mengetahui hasil dari pembelajaran tersebut. Oke. Saya kalau mau ke ini boleh Kak pertanyaannya. Oke Kak, siap. Tinggal kopikan aja ke sticky note itu. Bentar.
Unmute Kak, unmute. Oke, ini Kak Gunawan. Ya, karena peserta didik bisa mengerti dan mempraktikkan gerakan yang sudah kita contohkan. Baik, terima kasih Kak Gun. Kita gas dulu sebentar, kita sambil nanti kopikan ke Jamboard Figma itu. Kita lanjut ke bawah, slide bawahnya. Baik, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat ibu dan kakak-kakak di Jamboard. Ini tadi sudah kita lewatkan saja. Kita lewatkan saja. Nah, ini harusnya kakak menonton video ini SCL nih, berbagi keputusan murid. Coba dibuka videonya dulu Kak, baru di-share. Sudah tadi? Nggak mau masuk? Nggak mau masuk, kita coba ya. Saya stop dulu. Oke, masuk Kak. Tadi sudah saya nah, masuk nggak? Suaranya ada Masuk nggak? Kak, masuk. Ada suaranya kurang gede cuman. Harus pakai salon kayaknya Kak suaranya. Terdengar tapi pelan. Tapi ada subtitlenya kok Kak. Yang kita baca tulisannya aja ya. Karena bahasa Inggris saya juga kayaknya nggak ngerti ya. Oke. Sekali lagi ya, kita lihat ya. Apa sih isinya? Yang penting di sini adalah bahwa kita berbagi, akhirnya itulah pembelajaran berpusat pada murid. Kita memikirkan murid seperti dahulu. Kekuatan mereka, perbaikannya, hubungan kita dengan murid, dengan mengenal murid, gitu. Yes. Oke. Oke, understand.
Oke, kita stop dulu, kembali ke mode lagi. Kita kembali, kita gas dulu. Sudah terlihat ya. Lanjut ke nih. Saya jelaskan di sini adalah peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Apa itu SCL, Kak? Student Centered Learning. Oke. Peran guru, kakak akan bertugas sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Yang siswanya aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Kalau peran guru ini adalah mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada pelajaran, peran peserta didik adalah berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Yang ketiga adalah merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Peran siswa adalah mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Kalau yang ini membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya menjadi untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Kalau peran siswa adalah membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Yang peran guru mengidentifikasi, menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Kemudian belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengarkan, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Ini harus tuntas nih. Dalam SCL, guru berperan sebagai fasilitator. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor. Artinya hal ini tidak bisa kita lepaskan sendiri ya. Jadi tetap kita fasilitasi dan kita berikan materi kegiatan supaya anak-anak tetap dalam konteks rules yang kita tentukan. Dalam hal ini guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena bukan satu-satunya sumber belajar. Artinya belajar itu kita bisa arahkan dengan buku yang lain atau media-media yang lain. Gitu, Kak. Jenis pembelajaran student center learning apa yang pernah Ibu Bapak praktikkan dalam pembelajaran? Nih, jenis pembelajaran SCL nih salah satunya. Silakan Kakak lihat. Satu, small group discussion SGD. Kedua adalah role play dan simulation. Ini tadi yang kita lakukan. Yang ketiga ada discovery learning. Yang keempat adalah self-directing learning. 5, cooperative learning. 6, contextual learning. 7, problem-based learning. 8, collaborative learning. Yang ke-9, project-based learning. Nah, aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, kita gas dulu. Memahami karakteristik dan minat anak. Bisa dilihat gambar ini Kakak ya. Di sini ada yang atas nih apa nih, anak-anak TK mungkin ya. Ya, hula hoop. Nah, main hula hoop. Yang bawah adalah lompat tali.
Ini karakteristik dan minat bakatnya ini ada jasmani, sosial, emosional, mental. Oke, gas dulu. Ini Kak, karakteristiknya sebagai berikut nih. Kalau yang pertama, ini karakteristik aktivitas berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Ini adalah apa nih Kak? Bidang apa? Bidang jasmani, sosial, emosional, atau mental Kak? Jasmani Kak. Jasmani ya, oke. Yang pertama ini adalah jasmani. Ini untuk usia berapa nih? Kalau berjalan, berlari, merangkak, ini pantasnya usia berapa? 0 sampai 2 tahun. Oke, 0 sampai 2 tahun. Oke, lanjut. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Ini masuk apa nih Kak? Sosial. Sosial, oke, sosial. Ke umur berapa ini kira-kira? 3 sampai 4 tahun Kak. Yang mulai 56 juga. 56 ya? Ya. Oke, kita 56. Ketiga adalah mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Ini apa nih? Emosional. Emosional ya, emosional ke umur berapa nih? Ya 6 sampai 12 tahun lah Kak. Oke, masuknya ke situ ya. Anak-anak mulai belajar untuk memahami mengelola emosi mereka serta bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Apa nih? Mental. Bidang mental ya, usianya kira-kira di dewasa sampai 18 itu. 12, 18. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kita lihat. Nah, ternyata ini Kak. Yang pertama nih karakteristiknya adalah yang begini, yang berjalan berlari. Ternyata dia masuk bidang jasmani, ada bidang sosial, emosional, mental. Ini ciri-cirinya adalah karakteristik yang di sebelah kiri. Nah, biasanya cenderung di usianya yang ini, yang kanan nih. Gitu. Oke ya Kak. Bisa pahami ya, kita gas. Bisa. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Oke, jawab, silakan salah satu menjawab langsung saja. Yang mau menjawab nomor 1, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Ini untuk apa Kak? Silakan. Jawab, nggak apa-apa. Untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang ingin dicapai. Oke. Ada lagi yang bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Silakan. Ada yang mau? Dengan memantau minat bakat peserta didik masing-masing Kak. Oke, dengan memantau. Nanti kita sebagai pemandu bakat ya. Jadi kita memandu bakat di sekolahan sehingga kita bisa mengarahkan peserta didik gitu ya kira-kira. Oke. Apa pentingnya untuk karakteristik? Nah, ini SCL mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun proses program pembelajaran berpusat pada didik. Bagaimana cara mengakomodasinya? Salah satunya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, ini Kak. Pembelajaran ketiga adalah pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Nih, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ini menurut Tomlinson. Nah, ini diferensiasi ini yang saya bilang di awal tadi adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Yang disampaikan Kak Pur tadi
tentang apa nih yang siswa yang berbeda-beda ini tadi. Nah, itu masuknya ke konten atau proses atau produk nih, gitu kan. Diferensiasi konten ini merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Nah, konten itu adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Kalau proses adalah merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Kalau produk adalah merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Gas lagi. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Di LMS ya Kak ya, adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Ada nggak Kak, kira-kira Kak? Kendalanya? Belum ada Kak. Belum ada ya, oke. Nanti setelah ini nanti kakak untuk membuka, mengulik di LMS itu, silakan mengeksplor apa yang ada di LMS. Kakak belajar pembelajaran 1 dan 2 ini silakan dipelajari. Yang kedua adalah gagasan baru apa yang kakak dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi dalam modul. Nah, kira-kira nih penerapan strategi yang mau seperti apa ini? Oke. Lanjut. Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi menuliskan refleksi Anda. Ya, jadi setelah pembelajaran ini nanti kakak-kakak akan membuka sampai bagian refleksi ya, refleksi. Kalau ada tugas yang belum dikerjakan, mesti di bagian refleksi tidak bisa dibuka. Makanya kakak menuliskan tugas itu secara runtut dari atas sampai bawah sampai tersentang biru, sehingga nanti bagian refleksinya bisa terbuka ya, sampai terbuka, dan kakak-kakak harus mengupload di LMS itu ya Kak ya. Semangat Kak. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak 1, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 2, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga adalah menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Ini salah satu refleksi yang kita lakukan malam hari ini Kak ya. Jadi salah satunya nanti langsung saya pimpin bahwa bagian sesi kita adalah memahami konsep, kemudian memahami minat dan bakat siswa sesuai dengan karakteristik jasmani, bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usianya. Yang ketiga adalah menganalisis studi kasus kegiatan pelajaran PJOK berdiferensiasi. Baik, satu lagi adalah ini Kak, kita cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kita foto dulu. Oke, kita on cam dong. Silakan on cam kakak-kakak. Terima kasih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap semangat, jaya terus. Salam olahraga. Jaya. Baik, materi saya cukup sekian. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kakak-kakak semuanya. Selamat malam.
Malam. Belum tak anu ini. Belum tak opin, bentar. Jangan lupa